Pernahkah kamu merasakan hatimu diketuk oleh sesuatu yang tak berwujud? Bukan suara, bukan cahaya, melainkan rasa yang lembut namun mendalam. Seakan ada yang memanggilmu dari balik langit ruhani. Jika iya, mungkin ini saatnya hatimu sedang dipanggil oleh satu kalimat suci yang mampu membuka langit kesadaran. Riris Dani Hermawan mengajakmu menyelami keheningan yang suci ini. Sudahkah kamu menenggelamkan dirimu cukup dalam hingga mendengar panggilan darinya? Jangan lupa subscribe agar hatimu tidak tersesat di tengah sunyi. Pernahkah kau duduk dalam diam, lalu tiba-tiba sepotong rasa menyusup masuk, seolah menyentuh jantung jiwamu dari arah yang tak terduga? Bukan rasa rindu biasa, bukan pula kenangan atau harapan. Ini sesuatu yang tak punya nama, tak memakai bentuk, hanya kehadiran yang sejenak mengguncang kesadaran. Saat itulah zikir batin mulai bicara. Ia tidak datang dengan suara, bukan pula lewat hafalan yang panjang. Ia mengetuk lembut seperti desir angin malam yang melewati dahan basah. Tidak untuk memekakan telinga, tapi untuk membangunkan hati. Zikir ini bukan tentang jumlah bacaan, bukan tentang seberapa keras kau mengucapkannya, tapi tentang kehadiran. Ia masuk ketika engkau mulai diam, bukan karena kehilangan kata, melainkan karena semua kata terasa tidak cukup. Pada titik ini, satu kalimat yang hidup dalam batin memiliki daya yang tak bisa dijelaskan. Ia menjadi jembatan antara jiwamu yang gelisah dan langit yang selama ini tersembunyi di balik kabut logika. Maka jika suatu waktu engkau terdiam, dan hatimu tiba-tiba merasa disentuh entah oleh apa, jangan buru-buru mengusirnya. Bisa jadi itu adalah panggilan pertama. Sebuah undangan suci dari Allah untuk memulai perjalanan pulang, dari dirimu yang semu menuju Dia yang abadi. Di antara ribuan kata yang melintas setiap harinya, kata yang lahir dari emosi, kebiasaan, tuntutan, bahkan sekadar basa-basi, tersimpan satu kalimat yang tidak berasal dari luar. Ia tidak dipinjam dari buku, tidak diajarkan oleh guru, bahkan tak selalu bisa dijelaskan oleh lidah. Kalimat ini lahir dari kedalaman jiwa, dari ruang paling sunyi yang hanya bisa dibuka oleh keikhlasan. Zikir batin bukan tentang menyebut, tetapi tentang menyentuh. Ia bukan sekadar lafaz, tapi getaran yang menembus batas logika. Saat ia hadir, ia tidak meminta untuk dihafal, tapi dirasakan. Ia bukan seperti kata lain yang datang untuk didengar, melainkan untuk dirasai sepenuhnya oleh hati yang berserah. Di dalam satu kalimat ini, tidak hanya tersimpan nama Allah, tapi juga seluruh ruang kesadaran yang pernah kita lupakan. Ia bagaikan cahaya yang selama ini tersembunyi di balik tirai pikiran. Dan ketika kalimat ini hidup dalam batin, dunia perlahan berubah. Bukan karena sesuatu di luar diri berganti, melainkan karena mata hati kita mulai melihat dari tempat yang lebih dalam. Zikir ini tidak keras, tapi menggetarkan. Ia tidak memaksa, namun mengalir. Ia tidak berbicara pada pikiran yang ingin mengerti, tapi kepada hati yang siap meresapi. Dan hanya hati yang telah melepaskan segala tujuan selain Dia, yang bisa menerima kalimat ini sebagai kunci yang membuka langit kesadaran satu lapis demi satu lapis, hingga tak ada yang tersisa selain kehadirannya. Ada saat dalam hidup ketika kita merasa telah mengenal diri, mengenal dunia, bahkan mengenal jalan menujunya. Kita berbicara tentang ibadah, menyebut nama-nama suci, mengulang lafaz yang luhur. Namun, di antara semua itu, seringkali masih tersembunyi satu dinding tak terlihat. Ego yang diam-diam merasa sudah sampai. Zikir batin bukan sekadar bacaan untuk menenangkan. Ia seperti api yang membakar lapisan-lapisan palsu dalam jiwa. Ia tidak memoles ego agar tampak lebih suci, tapi mencairkannya hingga larut bersama debur nama Allah. Disinilah satu kalimat itu bekerja, bukan sekadar sebagai pengingat, melainkan penghancur ilah-ilah yang semu, keakuan, kesombongan, identitas yang dikira nyata padahal hanya bayangan. Ketika zikir lahir dari batin, tubuh menjadi sunyi, dan hati mulai bersujud lebih dalam dari jasad. Namanya tidak hanya disebut, tapi hadir. Hadir bukan di langit yang penuh bintang, tapi di langit ruhani yang selama ini terhijab oleh keinginan untuk diakui, untuk dihormati, untuk merasa penting. Namun, dalam zikir batin, semua kebutuhan itu meleleh.
Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Tidak ada lagi aku yang berdiri sebagai pemilik zikir. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa satu-satunya yang patut disebut dan hidup dalam segenap getar jiwa adalah Allah. Zikir ini menghancurkan bukan untuk membuatmu kehilangan, tapi agar engkau akhirnya tahu, selama ini yang menutupi cahayanya bukan dosa atau jarak, tapi dirimu sendiri. Dan ketika itu sirna, barulah langit kesadaran benar-benar terbuka. Hijab tidak selalu tampak. Ia bukan kabut yang bisa kau tiup, bukan tirai yang bisa kau singkap dengan tangan. Hijab kesadaran, yang paling halus dan paling kuat, tersembunyi dalam sesuatu yang kita pelihara setiap hari. Pikiran yang sibuk, identitas yang kita banggakan, dan ego yang percaya bahwa ia adalah pusat segalanya. Saat kita menyebut nama Allah dengan lisan, kadang-kadang hati masih menuntut sesuatu dari dunia. Ingin dihargai karena telah berzikir, ingin tampak suci di mata orang lain, atau hanya ingin rasa tenang sebagai imbalan. Tapi zikir batin tidak bisa hidup dalam hati yang sibuk menuntut. Hijab itu akan terus bertahan selama zikir hanya sebatas mulut. Ia akan tetap tebal selama hati belum berani melepaskan semua yang bukan dia. Bukan harta, bukan jabatan, bahkan bukan rasa ingin tahu tentang Tuhan. Karena dalam zikir batin, mengenal Allah bukanlah hasil dari pengetahuan, tapi dari ketulusan yang berani mengosongkan diri. Dan saat seseorang mulai melepaskan, satu demi satu hijab itu akan mengelupas. Bukan karena ia mendekati Allah, tapi karena ia berhenti menjauh. Kalimat yang suci itu bukan hadir karena dicari dengan keras, tapi karena disambut dengan lembut. Ia bukan datang untuk memberi, tapi untuk menghapus. Menghapus yang palsu, menghapus ilah selainnya. Hingga yang tersisa hanyalah satu kesadaran jernih, bahwa tidak ada yang patut diingat selain Allah, dan tidak ada yang lebih nyata dari Dia yang tak pernah jauh. Ada yang mengira zikir adalah sarana untuk mencari ketenangan. Ada pula yang menjadikannya tangga menuju derajat spiritual yang lebih tinggi. Namun, zikir batin bukanlah tentang mencari apapun. Ia adalah tentang melepaskan segalanya. Zikir sejati dimulai bukan saat lidah mulai menyebut namanya, tapi saat aku mulai meleleh dalam kesadaran. Di dalam batin yang benar-benar pasrah, satu kalimat seperti El Ilaha Ilal bukan lagi lafaz yang diulang-ulang, melainkan denyut yang mengalir di nadi. Ia menjadi napas yang tak henti, menjadi detak jantung yang berserah. Zikir seperti ini tidak dilakukan untuk mendapatkan, tetapi untuk menghilang. Semakin dalam engkau masuk, semakin engkau tak merasa sedang berzikir. Karena yang berzikir pun tak lagi tampak. Yang ada hanyalah getaran halus yang mengalir dari satu kesadaran agung, dan engkau larut di dalamnya, tanpa upaya, tanpa niat untuk dikenali. Inilah yang membedakan zikir batin dari zikir lisan. Yang satu ingin menunjukkan ketundukan, yang satu lagi adalah ketundukan itu sendiri. Dalam keheningan itulah, semua ilah yang semu mulai runtuh. Nama, peran, bahkan harapan semuanya gugur satu persatu di hadapan cahaya yang tidak bisa dibohongi oleh kepura-puraan. Dan ketika semuanya telah dilepas, engkau tidak merasa kehilangan. Justru saat itulah engkau merasa pulang. Bukan ke tempat baru, tapi ke tempat yang selalu menunggu di dalam dirimu. Tempat di mana tidak ada yang tersisa. Selain Dia, ada yang pergi ke gunung, menelusuri kitab-kitab tua, atau berpindah-pindah guru demi menemukan pengalaman spiritual yang menggugah. Mereka mencari sesuatu yang dapat mengguncang hati, menciptakan keajaiban, atau memunculkan sensasi yang tidak biasa. Namun mereka yang memahami zikir batin, tahu bahwa perjalanan yang sejati justru dimulai bukan keluar, tetapi ke dalam. Zikir batin adalah jalan sunyi. Tidak ada keramaian di sana. Tidak ada sorakan atau pengakuan. Ia adalah jalan pulang yang tidak selalu indah di mata dunia, tapi terasa hangat di dada bagi siapa yang telah mencicipi kehadirannya. Sensasi tidak penting, bahkan menjadi penghalang jika ia dicari. Karena dalam zikir batin, bukan keajaiban yang kita harapkan, melainkan kepulangan yang perlahan. Kepulangan kepada satu titik di mana kita tak lagi ingin mendapatkan apa-apa selain Dia. Ketika zikir benar-benar meresap dalam batin,
Dunia berubah. Langit seolah lebih dekat, bumi lebih ramah, dan waktu melambat. Bukan karena alam telah berubah, tapi karena cara memandang telah bersih. Jiwa tidak lagi melihat dunia sebagai tempat menuntut, tapi sebagai ruang untuk kembali. Zikir ini tidak datang dengan janji duniawi. Ia tidak berkata, "Ikuti aku, maka engkau akan bahagia." Ia hanya memanggil, "Pulanglah." Dan saat engkau menjawabnya dengan satu kalimat suci yang hadir dari relung hatimu, maka tak ada tempat lain yang ingin engkau datangi selain Dia. Tidak ada rumah lain selain kehadirannya. Zikir batin adalah jalan yang tak menjanjikan pujian, namun memberi kedalaman. Jalan tanpa keramaian, tapi penuh perjumpaan. Jalan yang terlihat sunyi, tapi di dalamnya, engkau benar-benar ditemani. Tidak semua yang suci harus lantang. Tidak semua yang agung harus dikumandangkan. Dalam dunia zikir batin, diam bisa menjadi bahasa paling dalam, dan rasa bisa menggantikan seluruh perbendaharaan kata. Ada kalanya, seseorang tidak lagi ingin menjelaskan apapun. Ia tidak sedang kehilangan kata. Ia hanya telah menemukan kedalaman di mana kata tidak mampu menjangkau. Di titik ini, zikir tidak lagi terasa sebagai tugas, melainkan sebagai keberadaan. Ia bukan sesuatu yang dilakukan, melainkan sesuatu yang mengalir, diam-diam tapi penuh cahaya. Zikir batin mengajari kita satu hal yang lembut tapi kuat, bahwa Allah tidak menunggu suara, Ia menunggu kehadiran. Tidak perlu bersuara keras agar didengarnya. Cukup satu detik keikhlasan yang jernih untuk mengetuk langit. Dalam zikir ini, satu tarikan napas bisa menjadi tasbih. Satu hembusan bisa menjadi zikir yang mengguncangkan dunia batin. Engkau tidak butuh mimbar. Tidak perlu sorot mata banyak orang. Hanya butuh ruang di dalam dirimu yang benar-benar kosong, agar Dia bisa mengisinya. Dan anehnya, dalam diam yang seperti itu, engkau akan merasa lebih didengar. Dalam kesunyianmu, engkau lebih dekat kepada Yang Maha Mendengar. Karena sesungguhnya, suara yang paling keras di sisinya bukan yang keluar dari mulut, melainkan yang keluar dari batin yang tulus. Zikir batin adalah ketika engkau tidak lagi sekadar menyebut namanya, tapi perlahan menjadi nama itu sendiri. Engkau tak lagi berkata, "Aku menyebut MU," tapi hanya diam, dan membiarkan hati menjadi gema yang terus berseru tanpa suara. El ilaha illallah. Kadang, di tengah keramaian yang ramai atau saat sibuk mengurus urusan dunia yang tiada henti, ada momen aneh yang menyapa hati. Tak ada yang terjadi secara kasat mata, tapi entah mengapa, dadamu seperti digenggam lembut. Napasmu tertahan. Matamu basah oleh air yang tidak tahu sebabnya. Di sanalah, sebuah panggilan datang. Bukan dari luar, bukan dari suara manusia, dan bukan pula dari pikiran. Ia datang dari kedalaman yang tak bisa dijangkau oleh akal. Panggilan itu tidak memiliki bahasa, tidak pula memakai kalimat. Namun, ia menyentuhmu dengan getaran yang tak bisa disangkal. Itu adalah suara fitrah. Suara asal. Suara yang telah lama tertanam di dalam dirimu, namun tertutup oleh hiruk-pikuk keinginan dan agenda dunia. Dan ketika hatimu, walau hanya sekejap, menjadi hening, suara itu muncul seperti gema dari langit yang tidak berwujud. Zikir batin, di tahap ini, bukan lagi aktivitas. Ia telah berubah menjadi tanggapan. Kalimat suci yang terucap dari hatimu bukan lagi sekadar ibadah, melainkan jawaban atas sapaan Allah yang datang dari balik tabir kehidupan. Dan itulah yang membuat zikir menjadi hidup, karena ia bukan rutinitas, melainkan perjumpaan. Yang menggerakkan dirimu untuk berzikir, ternyata bukan semata kehendakmu. Ada kekuatan yang lebih dalam, yang menarikmu dari balik dunia yang melelahkan. Seperti magnet ilahi, yang tak terlihat namun tak bisa dilawan. Ia tak menuntut kesucian. Ia hanya menunggu kesiapan. Suara ini hanya bisa ditangkap oleh batin yang tenang. Jika hatimu masih penuh keinginan, jika pikiranmu masih sibuk mengejar bentuk dan hasil, maka suara itu akan hilang seperti embun disapu mentari pagi. Maka bersihkanlah hatimu, bukan dengan cara yang rumit, tapi dengan keberanian untuk diam. Karena dalam diam itulah Allah sedang berbicara. Dan saat kau menjawabnya, bukan dengan suara,
Tapi dengan kehadiran, maka langit pun perlahan terbuka dari dalam dirimu sendiri. Ada saat dalam perjalanan batin, ketika engkau berhenti memisahkan mana ibadah dan mana hidup. Saat itu, segalanya menjadi zikir. Bukan karena engkau sedang menyebut namanya terus-menerus, tetapi karena seluruh keberadaanmu telah terserap ke dalam nama itu. Zikir tidak lagi datang dari lidah, tapi dari setiap bagian dirimu. Nafasmu yang dulu hanya membawa udara, kini mengalun seperti doa. Langkahmu yang dahulu hanya berpindah tempat, kini menjadi perjalanan menuju Dia. Bahkan dalam tidur, zikir tetap berdenyut di sela-sela kesadaranmu, seperti sungai yang tetap mengalir meski malam menutup langit. Zikir batin tidak mengenal waktu. Ia tidak berhenti saat engkau sibuk, tidak padam saat engkau lelah. Ia telah menjadi irama ruh. Seperti napas yang tak kau sadari, tapi tanpa Dia, kau tak hidup. Begitulah zikir yang telah menyatu dengan jiwa. Ia tidak perlu diucapkan untuk tetap ada. Mereka yang telah sampai pada kedalaman ini seringkali tak terlihat berbeda. Wajah mereka biasa. Langkah mereka sederhana. Mereka tidak merasa istimewa, justru merasa larut dalam kefanaan. Tapi bila kau diam cukup lama di dekat mereka, mungkin jiwamu akan ikut bergetar. Karena zikir sejati menular bukan lewat kata, tapi lewat kehadiran. Dan dalam kehadiran itulah, Allah nyata, bukan sebagai konsep, bukan sebagai tujuan, tapi sebagai napas, sebagai denyut, sebagai kenyataan satu-satunya yang tak pernah pergi. Ketika engkau telah menyatu sejauh itu, engkau tak lagi merasa sedang mengingatnya. Karena sejatinya, dirimulah yang sedang diingat. Dan yang mengingatmu itu adalah Allah sendiri. Pada akhirnya, semua pencarian akan bermuara pada satu pertanyaan yang tak terucap. Kemana sebenarnya aku ingin pulang? Dalam kesunyian terdalam, saat tidak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan. Bukan nama, bukan kehormatan, bukan pemahaman, zikir menjadi jawaban. Tapi bukan sebagai informasi. Ia adalah kepulangan. Bukan ke sebuah tempat di luar sana, melainkan ke ruang suci di dalam diri, tempat nama Allah telah lama tinggal, menunggu untuk ditemukan kembali. Kalimat El-Ilaha Ilal pada tahap ini bukan lagi sesuatu yang kita lafazkan. Ia adalah sesuatu yang memanggil. Ia bukan sekadar ucapan syahadat, tapi pelukan dari langit untuk ruh yang lelah. Ia bukan pintu yang harus dibuka dengan kunci rumit, tapi gerbang yang terbuka saat hati mulai melepas semua beban. Ketika kalimat itu hidup dalam batin, hidup menjadi jernih. Bukan karena semua masalah lenyap, tapi karena cara kita melihat berubah. Dunia tidak lagi pusat. Ego tak lagi raja. Waktu tidak lagi memburu. Yang ada hanyalah rasa, bahwa segalanya hanyalah jalan, dan Allah adalah tujuan yang tidak pernah jauh. Zikir batin bukan jalan untuk merasa tinggi. Ia justru jalan untuk hancur. Dengan indah. Untuk melepaskan semua pengakuan, semua keinginan untuk dilihat, semua ambisi untuk menjadi sesuatu. Dan ketika tak ada lagi yang kau pegang, satu kalimat itu akan menampungmu. Ia tidak menjanjikan apa-apa selain Dia. Dan sungguh, saat engkau kehilangan segala harapan pada dunia, tapi masih memegang satu kalimat itu, maka sesungguhnya, engkau telah menemukan segalanya. Inilah gerbang pulang. Inilah langit yang terbuka. Bukan langit yang penuh awan, tapi langit batin, yang hanya bisa dilihat oleh hati yang mencintai dengan diam, dan menyerah tanpa pamrih.